Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita memasuki hari kedua puasa pada tahun ini. Bapak Ibu sekalian, saya diberikan waktu untuk kultum sebentar saja. Kita berada di Universitas Aisyah Yogyakarta, di Masjid Unisa, sebuah universitas yang didirikan oleh kaum perempuan Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ini berdiri megah begini ya? Hari ini baru terbit sebuah buku, Pot the Cock and Malaise, ekonomi, yang menceritakan Muktamar Muhammadiyah di Pot the Cock, Bukit Tinggi tahun 1930, jauh sebelum Indonesia merdeka. Singkat cerita, pada waktu itu pertama kali Muktamar Muhammadiyah diadakan di luar Jawa, dan Minangkabau dikuasai oleh kaum Padri dan kaum Naksabandiah dan Satoriyah ya. Jadi sangat sulit Muhammadiyah sebagai ormas pembaruan untuk masuk ke Sumatera Barat atau Minangkabau. Perjuangan Haji Rasul, seorang bapaknya Buya Hamka, mendirikan Muhammadiyah, dan akhirnya dia diusir dari Padang Panjang dan dia pindah ke kota lain. Singkat cerita, Hobbestur Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, Yusuf Anis itu melakukan turne itu tur ke Minangkabau untuk menawarkan Minangkabau menjadi tuan rumah ya, menjadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah di sana. Nah, lalu apa yang terjadi? Diterima dengan voting yang sangat ketat, dan akhirnya muktamar di Pot the Cock, sebuah benteng Belanda di Bukit Tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu ke Bukit Tinggi ada Pot the Cock, itu benteng Belanda ya. Luar biasa. Jadi pada waktu itu pimpinan pusat Muhammadiyah naik kapal dari Tanjung Priok 4 hari ke Padang. Bayangkan ya. Nah, salah satu perdebatan di dalam muktamar itu, apakah perempuan boleh pidato seperti saya ini, seperti Mbak tadi ini, di podium. Itu nggak boleh pidato perempuan. Jadi kalau perempuan pidato tuh waktu itu haram itu ya. Padahal Aisyah itu, Siti Munziah itu ya Muktamar Aisyah juga di situ, tapi nggak boleh pidato depan umum, nggak boleh. Jadi mereka boleh pidato di lingkungan perempuan itu sendiri, tidak boleh seperti ini. Nah, perdebatan di situ. Ya. Akhirnya antara Haji Rasul dengan panitia muktamar waktu itu sepakat, ya sudah tidak perlu pidato, tetapi pidato di depan Muktamar Aisyah sendiri, supaya tidak ribut gitu kan di kalangan ulama tradisional Minangkabau. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada tahun 30 itulah Aisyah itu mulai bergerak menjadi sebuah organisasi yang modern dan
Bayangkan Bapak Ibu sekalian, naik kapal dari Jogja, naik kereta dari Tugu ke Gambir, naik kapal dari Tanjung Priok ke Padang. Ya, kan jauh sekali itu kan. Pada tahun 100 tahun sebelum kita saat ini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa beli bukunya, baru terbit oleh UGM Press. Tadi saya baru baca separuhnya. Saya sangat terharu membaca buku itu ya. Bagaimana perempuan ya berjuang, dan suasana waktu muktamar ke-19 di Bukit Tinggi itu, bagaimana Aisyah bergerak menyambut tamu dari seluruh Indonesia untuk muktamar di Bukit Tinggi. Nah, itulah gerakan perempuan modern yang kita kenal dengan nama Aisyah, yang kita rasakan sekarang ini. Kita sholat di sebuah masjid yang dikelola oleh perempuan, masjid yang megah, ya, megah, rapi, ya. Perempuan biasanya rapi, ya. Senang dengan keindahan, jadi wajar masjidnya indah, ya. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi pelajaran bagi generasi muda sekarang, terutama kaum perempuan, bahwa perempuan Indonesia melalui Aisyah bisa berkembang, mempunyai universitas, mempunyai lembaga pengetahuan yang mengembangkan pengetahuan bernama universitas, membuat bentuk-bentuk peradaban yang kita kenal, yang kita rasakan di Jogja dan beberapa kota lain, yang sudah mempunyai 9 universitas yang dikelola oleh kaum perempuan yang bernama Aisyah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu baca buku itu, sangat menarik ya, bagaimana pejuang-pejuang kita dulu mengelola organisasi yang luar biasa 100 tahun yang lalu. Kalau sekarang Prof Hilman ini ke daerah naik pesawat ya. Pada waktu itu pengurus Muhammadiyah tidak ada pesawat ya, naik kapal laut ya. Makanya umumnya usia mereka pendek karena capek di jalan, kesel di jalan gitu kan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.